Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, kita kembali bertemu dengan sukacita di dalam Renungan 79. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Kiranya saya, Bapak, Ibu, Saudara juga terus tangguh dalam menjalani kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dalam renungan kita, rekonstruksi ilahi. Rekonstruksi itu adalah salah satu istilah yang sering dipakai di dalam dunia konstruksi atau bangunan untuk memperbaiki satu bangunan yang rusak supaya bisa berfungsi kembali, mungkin disusun kembali, ditata kembali, dibangun kembali, bahkan kualitasnya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari kata ini? Dalam bangunan kehidupan kita, kehidupan rohani, seringkali bangunan iman kita itu juga bisa mengalami keretakan, kerusakan, ya entah dengan kekecewaan, ya kelalaian kita sendiri, atau konsekuensi-konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tetapi di tengah semua situasi yang ada ini, ada suara Tuhan yang akan memanggil kita bahwa kalaupun ada bangunan iman kita yang sedang roboh, sedang runtuh, kita tidak perlu berhenti atau terus-menerus meratapi, kok saya seperti ini, kok hidup saya seperti ini, saya gagal dan sebaiknya. Tetapi mari kita lihat ada satu harapan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan Dia memanggil kita untuk dilakukan rekonstruksi, dibangun kembali. Karena Tuhan yang sanggup melakukannya, itu sebabnya kita menyebutnya dengan rekonstruksi ilahi. Bagaimana rekonstruksi itu bisa berlangsung? Nah, kita akan belajar dari kehidupan Yakub yang kita baca dalam kitab Kejadian 27 dan 28. Kalau Bapak Ibu sudah membacanya, di Kejadian 27 dituliskan peristiwa di mana Yakub ya dengan dorongan ibunya menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat ya. Dan di Kejadian 28 dituliskan karena kemarahan Esau kemudian dia harus lari dalam ketakutan. Ada satu hal yang kita perlu belajar ya, bangunan kehidupan dari Yakub ya mengalami keretakan karena kebohongan yang dia lakukan, karena hal-hal yang dia kerjakan. Nah, hidup yang dibangun di atas ketidakbenaran ya membawa keuntungan nampaknya, tapi itu sementara. Yakub dapatkan berkat dari Ishak ayahnya, tetapi ternyata kelanjutannya adalah membawa kekacauan. Nah, mari kita belajar di tengah runtuhnya kehidupan ya, bangunan iman, bangunan kehidupan dari Yakub ini, di tengah pelariannya karena ketakutan, Yakub bertemu dengan Allah. Ya, perjumpaan inilah yang kemudian dapat menjelaskan kepada kita bagaimana proses rekonstruksi itu terjadi, pembaharuan di dalam hidup Yakub. Bagaimana proses itu terjadi? Kita baca Kejadian 28 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran yang pasti sangat tidak menyenangkan ya. Yakub yang biasanya tidur di rumah, mungkin ada tempat tidur, ada kamar yang nyaman, tapi hari itu dia sedang dalam pelarian, ada di padang gurun Haran ya, dan ketika matahari terbenam dia harus tidur, tapi yang dia gunakan sebagai alas kepala adalah bantalnya itu adalah batu ya. Ini adalah satu gambaran bagaimana dia ada dalam satu kehidupan yang keras, satu kehidupan yang tidak stabil. Dia jauh dari rumahnya, jauh dari kenyamanan, jauh dari keamanan karena dia sendiri. Ya, kadang-kadang ya karena hal-hal yang kita lakukan, Tuhan mengizinkan kita ada di tanah kosong. Karena kita mungkin membangun terus dengan kebohongan, membangun diri kita dengan citra-citra yang palsu, membangun dengan hal-hal yang tidak benar, membangun diri kita dengan kebohongan. Tuhan mengizinkan
kita mengalami kegagalan demi kegagalan sampai kita harus lari dan bertemu dengan kekosongan. Mungkin kita nggak punya apa-apa lagi. Mungkin kita sudah tidak tahu lagi siapa yang dapat menolong kita. Karena mungkin orang-orang menjauh dari kita. Karena hal-hal yang kita lakukan. Karena kehidupan kita runtuh. Ya, karena kita membangunnya dengan cara-cara kita sendiri. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Nah, mari kita belajar ya rekonstruksi ini ketika Yakub sedang berjalan tanpa kebenarannya. Itu akan menghasilkan pelarian. Jadi mari kita belajar, tapi di tengah kehancuran itu justru disitulah rekonstruksi ini dimulai. Ya, jadi bagaimana proses rekonstruksi itu terjadi ketika ada kehancuran. Ya, ketika kemudian kita belajar dalam kesendirian dan menyadari bahwa ternyata saya tidak mampu dengan cara-cara kita sendiri. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa Yakub ini? Dia harus tidur dengan batu sebagai bantalnya. Kadang-kadang ada area-area hidup kita yang kita harus hancurkan. Ya, kesombongan kita, egois kita, ya kalau kita kemudian tidak merasa bahwa ada yang gak beres, ada yang tidak benar, ada keretakan. Kalau kita selalu merasa, saya yang betul, dia yang salah, saya yang betul, ini semua usaha saya. Kita tidak akan mengalami rekonstruksi. Tapi ketika kita mulai menyadari ada yang salah dalam diri saya, ada yang tidak benar, ya ada yang keliru dengan cara saya, menyadari ada kehancuran yang sedang saya alami. Disitulah sebenarnya kita mengizinkan proses rekonstruksi itu dimulai. Jadi mari hari ini kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang kita harus akui, ya datang kepada Tuhan. Ya jangan menyangkal kondisi-kondisi kita yang mungkin sudah jatuh, sudah penuh dengan kekecewaan dan banyak kegagalan. Segera menyadari bahwa ada yang kita perlu datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Kedua, rekonstruksi yang terjadi pada Yakub itu menggunakan kebenaran. Yang kita dapat belajar adalah rekonstruksi yang sangat luar biasa yang dikerjakan, dibangun kembali di dalam kebenaran. Yakub tadinya berjalan dengan caranya sendiri, itu sebabnya dia menipu. Tapi waktu rekonstruksi itu terjadi, Allah menggunakan kebenaran. Sama seperti bulan ini ketika kita sedang belajar, ikat pinggang kebenaran itu harus jadi bagian hidup kita. Mari kita lihat Kejadian 28 ayat 12-15. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, ini satu bagian yang sangat indah. Di tengah kehancuran, kegagalan Yakub, Tuhan tidak datang dengan hukuman. Rekonstruksi yang Tuhan lakukan justru mulai dengan menyatakan siapa dirinya dan apa yang dia sudah janjikan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan perjanjiannya yang dia berikan kepada umat-umatnya. Yohanes 1 ayat 51 berkata begini, "Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Malaikat yang turun naik itu menunjukkan gambaran bahwa Kristus adalah penggenapan dari apa yang dilihat oleh Yakub itu. Yesus itu adalah penghubung antara Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, rekonstruksi, ya, keperbaikan itu terjadi hanya melalui
perjumpaan dengan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Waktu kita berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan firman-Nya, ya bertemu dengan kebenaran-kebenarannya, itu akan membawa kita ya mengalami rekonstruksi. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, kebenaran itu akan membebaskan kita. Kenapa? Dia menggantikan fondasi kita yang lama, ya penipuan, kebohongan, ya dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal yang baru. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita bisa terapkan? Kalau hari ini ada kehancuran-kehancuran yang kita alami, datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan, selidiki aku, tunjukkan aku hal-hal yang keliru. Lalu bangun hidup kita di atas firman, bukan atas perasaan-perasaan kita. Ya minta firman Tuhan, Tuhan beritahu aku melalui firman-Mu, mungkin melalui nasihat-nasihat orang yang takut akan Tuhan. Sehingga rekonstruksi yang digunakan untuk membangun kita adalah kebenaran ilahi. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ayat 16 dan 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Waktu kita direkonstruksi oleh Allah, hasil yang pertama, kesadaran kita berubah. Mungkin tadinya kita memakai pikiran-pikiran kita sendiri, tapi kesadaran rohani ketika Tuhan sudah hadir itu mengubahkan. Yakub menyadarinya, ya membuat mata rohaninya terbuka. Wah, Tuhan itu ada di tempat ini, tapi aku itu tidak tahu, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu menyertai kita. Mari hari ini kita juga sama seperti Yakub. Waktu Tuhan ada dalam hidup kita, bangun ya dari tidur kita seperti kata Efesus 5 ayat 14. Supaya kita mengalami pembaharuan dari Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Latihlah kepekaan terhadap hadirat Tuhan. Ya, bangun hidup doa, waktu kita berdoa, waktu menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita boleh berdiam. Tuhan bicaralah dalam hatiku. Tuhan jelaskan firman-Mu. Ya, ada banyak hal yang dapat dibangun oleh Tuhan. Padang gurun dapat jadi battle ketika kesadaran rohani itu dibangunkan. Yang terakhir, bukan saja kesadaran Yakub dibangunkan, tetapi kedua ada komitmen yang luar biasa. Ayat 18-22. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Yakub bukan hanya sadar, bukan hanya pikirannya diubahkan, tapi bahkan sampai ke perilakunya. Dia mendirikan batu menjadi tugu, menamai tempat itu Betel, rumah Allah. Dia bahkan membuat nasar dan janji. Yakub belum sempurna, belum langsung semuanya menjadi baik. Dia harus melewati perjalanan yang panjang di rumah Laban. Bapak Ibu akan baca bagaimana dia kemudian juga menerima apa yang dia tabur, dia menipu, dia juga ditipu. Tetapi disinilah waktu dia ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, disitulah rekonstruksinya dimulai. Bapak Ibu Saudara, rekonstruksi dimulai ketika ada pembaharuan budi, komitmen kita berubah. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dimulai dari pikiran kita. Itu bukan satu perubahan yang sangat instan, ya perlu waktu, ya cara berpikirnya diubah, arah hidup kita diubah. Tapi disitulah waktu ada perjumpaan dengan Tuhan, ya mari kita juga belajar. Ambil keputusan, perbaiki mungkin relasi hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang lain. Mungkin kita harus bangun disiplin yang baru, tinggalkan pola-pola yang lama. Disitulah Tuhan mengerjakan rekonstruksi untuk membarui kita dalam kebenarannya. Yakub tidak berubah dalam satu malam. Tapi malam itu waktu dia berjumpa dengan Tuhan, titik itulah rekonstruksi dalam hidupnya dimulai, dan itu berlangsung sepanjang hidupnya.
Ya waktu dia mengakui kehancurannya, mengakui kesalahannya, mengizinkan Allah menggunakan kebenaran, kesadarannya dibangun, komitmennya kemudian diperbaharui. Apapun keadaan kita hari ini, ya serusak apapun bangunan kita mungkin runtuh, datang kepada Tuhan. Dia sanggup merekonstruksi, memperbaiki, membangun ulang sehingga menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian, mari salurkan melalui chat 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu hadir bahkan dalam keadaan-keadaan kegagalan kami. Dan siap merekonstruksi, membangun kembali, menata ulang kembali kehidupan kami. Terima kasih untuk pengalaman Yakub yang kami dapat belajar. Apapun keadaan kami hari ini, kami datang kepadamu. Ampuni kesombongan kami, ampuni ketidakdisiplinan kami, ampuni ketidaktaatan kami. Kami mau dibangun kembali, kami mau diubahkan kembali. Sehingga kesadaran kami berubah, sehingga kami punya komitmen-komitmen yang baru. Dan kami dibangun semakin kuat di dalam kebenaran-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Setiap bangunan-bangunan yang retak, yang runtuh, yang sedang mengalami kegagalan, dipulihkan, direkonstruksi kembali di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mengenal Engkau ya Tuhan. Dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.